Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini menggelar sosialisasi dan uji coba ganjil genap di 16 ruas jalan tambahan. Apakah uji coba ganjil genap ini berhasil? Kami akan membahasnya dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupito. Selamat malam, Pak Syafrin. Selamat malam, Mbak. Pak Syafrin, bagaimana evaluasi pelaksanaan uji coba sistem ganjil genap di 16 ruas jalan tambahan? Baik, dari hasil evaluasi kami sejauh ini suasananya cukup baik, di mana pada pola sebelumnya jika ada ganjil genap pasti akan ada kepadatan yang mengular. Tetapi dari contohnya tadi saya berada Maksudnya di titik, sebelum ganjil genap ada kepadatan yang mengular? Pada uji coba sebelumnya pasti akan ada semacam bottleneck karena masyarakat akan dihentikan pada saat masuk ke areal sehingga itu menyebabkan kepadatan yang cukup panjang. Nah, tadi pada saat saya berada di simpang Fatmawati TB Simatupang, dari siklus time waktu hijau yang ada di masing-masing kaki simpang terpantau bahwa begitu waktu hijau selesai tidak ada antrian baru kendaraan. Artinya setiap antrian di kaki persimpangan siklus time-nya sesuai waktu hijau selesai. Dan dengan kondisi ini terlihat bahwa upaya kita untuk mensosialisasikan ganjil genap sebelumnya tanggal 7 sebelum masuk uji coba, ada jeda waktu 7 sampai dengan 11 Agustus kemarin, itu cukup efektif. Oke, tapi itu di satu titik. Bagaimana dengan di 15 titik lainnya, Pak? Di titik yang lainnya berdasarkan hasil pantauan anggota juga demikian. Artinya bahwa situasi lalu lintasnya cukup kondusif. Dan ini kita harapkan bahwa upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan implementasi perluasan ganjil genap harus dilihat secara komprehensif bahwa tujuannya kepada peningkatan kualitas. Oke. Pak, kondusif di sini apakah itu berarti di hari pertama uji coba ini semakin berkurang kendaraan, hari ini genap, berarti apakah kendaraan ganjilnya sudah terlihat berkurang karena masyarakat sudah mulai paham bahwa ada uji coba, atau kondusif di sini maksudnya tetap saja banyak kendaraan ganjil tapi bisa diatur dengan baik? Baik, tadi saya perhatikan beberapa kendaraan ganjil itu mencoba untuk mengambil arah belok kiri maupun belok kanan. Artinya dari arah selatan, yang dari selatan ke arah utara, itu terlihat mereka cenderung untuk lajur masuk ke Fatmawatinya adalah kendaraan yang genap. Demikian pula halnya dari arah timur maupun barat yang akan masuk ke Fatmawati, itu di TB Simatupang. Memang masih ada 1-2 yang ganjil, tetapi kemudian tadi bahwa kita di dalam pola uji coba dan sosialisasi ini, kita tidak mengambil penegakan hukum, tetapi kemudian kita arahkan menepi ke badan jalan yang ada ruang untuk bisa yang bersangkutan menepi, sehingga tidak terjadi hambatan, kemudian kita berikan sosialisasi secara baik kepada yang bersangkutan. Baik, selain di ruas jalan, Pak, ini kan juga diberlakukan sistem ganjil genap ini di gerbang tol. Ada 20 lebih, Pak, ya, gerbang tol. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Memang untuk gerbang tol, kami sudah meminta kepada pengelola tol, dalam hal ini yang terdampak langsung dengan kebijakan ini ada 2. Yang pertama adalah PT Jasa Marga, kemudian yang kedua adalah CMNP, itu yang di sisi timur. Nah, kita berharap bahwa dengan kita lakukan sosialisasi, kemudian para pengelola tol juga melakukan sosialisasi, maka para pengguna jalan tol akan terinformasi sejak dini. Begitu kita implementasikan secara total, pada tanggal 9 September akan dilakukan penegakan hukum, tidak ada lagi masyarakat yang dari tol itu keluar ke areal yang paralel dengan ganjil genap. Selain menurunkan personil, kemudian membagikan flyer, memasang spanduk juga, apakah semua ruas jalan dan gerbang tol yang diberlakukan sistem ganjil genap ini sudah dipasangi marka, Pak, yang terlihat jelas bagi pengguna jalan bahwa ini sudah berlaku sistem ganjil genap? Ya, untuk di tol kami mencoba untuk melakukan, karena memang sebelumnya sudah ada beberapa rambu, ini tinggal kita update saja. Demikian pula terkait dengan overhead sign-nya, kita lakukan perubahan. Memang terkait dengan waktu ini juga ada perubahan. Yang semula untuk sore hari dari jam 16 sampai dengan 20, ini menjadi jam 21 untuk hari malamnya. Dan oleh sebab itu untuk tol seluruhnya kita harapkan terinformasi dengan baik, dan karena kita sudah melakukan penyesuaian, dan kami berharap juga bahwa dari pengelola tol langsung melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang baru. Kalau di 16 ruas jalan tambahan itu, Pak, apakah nanti semuanya akan dipasangi papan petunjuk? Akan segera diberlakukan sistem ganjil genap di situ? Di seluruh 16 ruas jalan yang baru nanti keseluruhannya sudah terpasang rambu. Sudah terpasang per hari? Rambu per hari Jumat kemarin, per tanggal 9 Agustus sudah terpasang. Artinya bahwa
kami setelah mengumumkan tanggal 7 kita langsung persiapkan untuk pemasangan rambu, dan untuk spanduk memang terakhir baru semalam kita pasang, sehingga nanti tadi pagi begitu masyarakat akan mendekat ke areal sudah bisa ruas, sudah terlihat ada rambu. Bahkan kita juga memasang VMS mobile. Jadi ada mobil vehicle yang vehicle message sign-nya ada di dalamnya, kemudian kita pasang di areal-areal yang mudah dilihat oleh masyarakat. Kemudian di sana ada tulisan Anda memasuki kawasan ganjil genap, Jalan Fatmawati, Panglima Polim, sampai dengan mobil itu ya. Kemudian Pak Syafrin, bagaimana Dishub menanggapi peningkatan jumlah pengendara mobil yang beralih ke motor demi menghindari sistem ganjil genap ini, karena ganjil genap hanya diberlakukan kepada mobil? Ya baik, untuk pelaksanaan ganjil genap ini memang kita fokus kepada kendaraan roda 4. Dan harapan kami adalah bahwa perlu diingat, biasanya yang menggunakan kendaraan roda 4 itu mereka memiliki standar tertentu untuk kualitas yang mereka nikmati. Jadi begitu dia mau turun ke kelas juga itu sedikit mungkin yang akan mau turun ke kelas sepeda motor dan oleh sebab Tapi kalau ada potensi ini bagaimana mengantisipasi? Jadi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah kita menyiapkan sistem angkutan umum massal secara baik. Jadi kami dalam 2 tahun terakhir sudah melakukan integrasi secara masif terhadap sistem angkutan umum yang ada. Kemudian juga kita mendorong ada penyelesaian coverage area yang sebelumnya tidak dicapai oleh sistem angkutan umum massal. Kita integrasikan seluruh angkutan reguler. Harapannya dengan pola ini masyarakat akan melihat kita tidak lagi memikirkan untuk memilih jalur alternatif, tetapi melihat ada angkutan yang sama dengan kualitasnya sama dengan yang saat ini mereka gunakan. Berarti Pak Syafrin, untuk mencapai tujuan untuk mengurangi kemacetan ibu kota, selain memberlakukan sistem ganjil genap ini, sekali lagi sistem angkutan umum kita terus harus diperbaiki ya Pak. Baik, terima kasih Pak Syafrin Lupito, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah bergabung bersama kami di Prime Time News.